Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Ventini dari kelas Seminar Administrasi Publik Ruang 3 dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadila dengan nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan rencana penelitian saya dengan judul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Musrenbang di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Pertama, saya akan menjelaskan konsep topik penelitian, yaitu tema umum, yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Tema ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan program atau kegiatan pembangunan di tingkat lokal, khususnya melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang sebagai bagian dari kebijakan perencanaan partisipatif di Indonesia. Fokus penelitiannya yaitu tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang di tingkat kelurahan. Yang ketiga, objek penelitiannya itu Musrenbang Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Isu utama yang saya ambil yaitu rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses musrenbang itu sendiri. Dan yang kelima, hambatannya yaitu pertama, ada kurangnya sosialisasi. Banyak warga tidak mengetahui tempat, waktu, dan tujuan dari musrenbang itu sendiri. Kedua, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketiga, ketidaksesuaian waktu pelaksanaan. Keempat, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi perencanaan. Dan yang kelima, domestikasi oleh elit lokal. Yang kedua adalah bukti konkret yang menunjukkan adanya masalah. Yang pertama, banyak usulan warga tidak terrealisasi. Pada Musrenbang Kecamatan Ciracas tahun 2025 tercatat sebanyak 241 usulan dari 5 kelurahan termasuk Kelurahan Ciracas. Namun hanya sebagian kecil dari usulan tersebut yang direalisasikan. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan warga karena usulan mereka tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Yang kedua, dominasi usulan fisik dan kurangnya usulan non-fisik, seperti hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur saja, tetapi non-fisiknya kurang. Yang ketiga, kurangnya informasi dan sosialisasi. Beberapa warga mengeluhkan kurangnya informasi mengenai pelaksanaan musrenbang, termasuk waktu dan tempat pelaksanaan, serta prosedur pengajuan usulan. Yang keempat, persepsi musrenbang sebagai hanya formalitas saja. Sebagian warga menganggap musrenbang hanya sebagai formalitas belaka karena usulan yang diajukan jarang direalisasikan. Yang kelima, hambatan teknis dan administratif. Beberapa usulan masyarakat tidak dapat direalisasikan karena tidak memenuhi persyaratan administratif seperti kepemilikan lahan atau keterbatasan anggaran. Jadi seharusnya itu bagaimana sih? Jadi untuk Kelurahan Ciracas atau kelurahan-kelurahan lain juga, musrenbang itu seharusnya berjalan seperti yang pertama. Warga diberi sosialisasi dan ruang berpendapat secara setara, tidak didominasi oleh elit lokal. Yang kedua, setiap RW atau kelompok masyarakat aktif mengusulkan kebutuhan lokalnya, tidak hanya infrastruktur tetapi juga pelatihan, UMKM, dan program sosial. Yang ketiga, usulan yang masuk disaring berdasarkan urgensi dan kriteria teknis lalu dibawa ke musrenbang tingkat kecamatan. Yang keempat, adanya feedback ke masyarakat tentang hasil musrenbang dan tindak lanjutannya. Yang kelima, prosesnya harus inklusif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak, yaitu pertama, menurunkan kualitas kebijakan dan pembangunan. Yang kedua, merusak kepercayaan publik itu sendiri karena musrenbang yang tidak terrealisasikan itu tadi. Yang ketiga, melemahkan nilai demokrasi lokal. Yang keempat, menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kelima, alasan saya meneliti, yaitu penelitian ini penting karena pertama, menyoroti relevansi antara warga dan pemerintah dalam proses pembangunan. Yang kedua, mengungkap praktik partisipasi masyarakat di lapangan. Yang ketiga, menyediakan masukan untuk reformasi kebijakan publik yang lebih partisipatif, inklusif, dan efektif. Yang keenam, di sini ada diskusi literatur review dengan temuan di lapangan. Pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff tahun 1980, partisipasi masyarakat haruslah mencakup keterlibatan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan dan manfaat, dan evaluasi program.
Namun, temuan di lapangan menyatakan bahwa di Kelurahan Ciracas itu sendiri partisipasi masyarakatnya masih bersifat pasif. Warga banyak yang tidak memahami mekanisme musrenbang secara menyeluruh dan hanya mengikuti hanya karena diundang oleh RT atau RW setempat. Yang kedua, kualitas partisipasi, formalitas dan substansif. Teori dari Keith Davis menyebutkan bahwa partisipasi yang efektif ditandai oleh adanya kesempatan yang setara, kesediaan untuk terlibat, dan kapasitas untuk memengaruhi hasil. Namun, temuan di lapangan menyatakan bahwa sebagian warga menyatakan bahwa musrenbang itu hanya agenda tahunan yang bersifat formalitas saja. Yang ketiga itu ada hambatan dalam partisipasi masyarakat. Menurut Mubiarto 1991, hambatan dalam partisipasi masyarakat bisa bersumber dari internal, dari diri masyarakat itu sendiri, dan eksternal yaitu struktur pemerintahan, sistem politik, dan budaya birokrasi. Temuan di lapangan menyatakan hambatan yang ditemukan itu adanya pertama, kurangnya informasi dan sosialisasi dari kelurahan kepada warga. Kedua, keterbatasan akses digital karena sebagian proses usulan hanya melalui aplikasi e-musrenbang. Yang ketiga, minimnya pendampingan dan fasilitator masyarakat untuk menyusun usulan teknis dan layak. Yang keempat, persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses musrenbang itu sendiri. Menurut teori sosial kapital Putnam tahun 2000, kepercayaan masyarakat terhadap intuisi publik sangat memengaruhi partisipasi mereka dalam proses kolektif. Temuan di lapangan menyatakan bahwa banyak warga menyatakan bahwa mereka kecewa karena usulan-usulan sebelumnya tidak pernah direalisasikan. Akibatnya warga cenderung tidak mau terlibat lagi karena merasa suara mereka tidak dianggap. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang critical thinking dan writing dari penelitian ini. Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kecamatan Ciracas masih bersifat prosedural dan belum mencapai partisipasi bermakna. Menurut Einstein 1969 menyatakan bahwa partisipasi sejati harus berada pada tingkat partnership atau citizen control, bukan hanya sekedar tokenism atau formalitas, namun temuan menunjukkan bahwa partisipasi warga masih terbatas pada tingkat consultation aja. Selain itu, teori good governance menekankan pentingnya inklusivitas dan akuntabilitas dalam proses partisipasif menurut UNDP 1997. Namun, hambatan birokrasi dan rendahnya literasi warga mempersempit akses partisipasi secara substansif. Hal ini memperkuat kritik dan perspektif critical public administration yang menyoroti dominasi struktur birokrasi dan menghambat pemberdayaan masyarakat menurut Denhart dan Nenhart tahun 2000. Penelitian ini juga menyadari keterbatasan data yang lebih banyak kualitatif dan subjektif, sehingga refleksi kritis terhadap narasi informan perlu menjamin perhatian untuk menjaga objektivitas analisis. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas partisipasi memerlukan bukan hanya perluasan ruang, tetapi juga redistribusi kekuasaan, peningkatan literasi politik, dan transparansi pemerintah agar musrenbang bisa menjadi instrumen demokrasi yang efektif dan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama, partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang di Kelurahan Ciracas masih tergolong rendah dan bersifat pasif. Banyak warga yang kurang memahami mekanisme musrenbang itu sendiri, sehingga keterlibatan mereka lebih bersifat formalitas dan kurang substansif. Yang kedua, hambatan utama partisipasi masyarakat meliputi kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai, keterbatasan literasi kebijakan warga, serta minimnya pendampingan teknis dan penyusunan usulan. Yang ketiga, kualitas partisipasi yang rendah berdampak pada ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan yang direalisasikan. Hal ini juga menurunkan kepercayaan warga sendiri terhadap pemerintah, kelurahan, dan proses musrenbang itu sendiri. Yang keempat, untuk meningkatkan partisipasi diperlukan adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi, fasilitas teknis, transparansi proses, dan sistem feedback yang jelas dari pemerintah. Dengan begitu, musrenbang bisa berfungsi sebagai wadah demokrasi partisipatif yang efektif dan inklusif. Di sini saya akan
menjelaskan mengenai pertanyaan yang akan ditujukan dalam penelitian itu pertama kepada informan, yaitu masyarakat warga Kelurahan Ciracas. Tujuannya itu menggali pemahaman, pengalaman, dan hambatan warga dalam mengikuti musrenbang. Yang pertama, bisa diceritakan apa yang Anda ketahui tentang musrenbang. Yang kedua, seberapa sering Anda ikut serta dalam kegiatan musrenbang di kelurahan ini. Yang ketiga, apa motivasi Anda untuk ikut atau tidak ikut musrenbang. Yang keempat, bagaimana Anda menyampaikan aspirasi atau usulan musrenbang. Menurut Anda, apakah usulan atau aspirasi masyarakat selama musrenbang didengar dan ditindaklanjuti? Dan yang kedua itu pertanyaan kepada informan, yaitu aparat kelurahan dan panitia musrenbang. Tujuannya mendapatkan gambaran pelaksanaan, strategi, dan kendala dari sisi pemerintah kelurahan. Jadi kita bisa dapat dua sisi, dua sudut pandang. Yang pertama itu pertanyaannya bagaimana proses pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Ciracas secara umum. Yang kedua, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Yang ketiga, bagaimana cara pemerintah kelurahan menindaklanjuti usulan-usulan yang masuk. Yang keempat, apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan musrenbang yang partisipasif. Dan yang kelima, apakah ada evaluasi atau monitoring terhadap musrenbang dari tahun ke tahun dan bagaimana hasilnya. Sini saya selanjutnya akan menjelaskan alasan pemilihan judul, yaitu analisis partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Saya memilih judul ini karena adanya kesenjangan antara idealnya musrenbang sebagai forum partisipasif dan realistis, namun pelaksanaannya masih sangat jarang dan bahkan sangat jauh dengan seharusnya. Bagaimana adanya gap antara dua keseharusan dan realita di lapangan. Berdasarkan data Bapeda DKI Jakarta tahun 2023, hanya sekitar 30-40% usulan musrenbang tingkat kelurahan yang terrealisasi setiap tahun. Di Ciracas, partisipasi warga cenderung rendah, masih didominasi elit lokal dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses musrenbang, dan itu menjadi hambatan utama. Jakarta Timur saya pilih menjadi lokasi karena merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di DKI Jakarta, yaitu lebih dari 3 juta jiwa per tahun 2023, yang semestinya memiliki potensi partisipasi masyarakat yang besar. Namun kenyataannya keterlibatan masyarakat belum optimal, sehingga penting untuk dianalisis lebih dalam. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualitas partisipasi, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan rekomendasi guna memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan lokal. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.